Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Pertanian Desa di Desa Raharja. Beginilah cara-cara kita untuk melakukan peremajaan pohon terong yang sudah tidak produktif lagi. Kita perkenalkan insinyur pertanian kita, Bapak Insinyur Ahmid. Nah, ini adalah pertanian terong yang dianggap sudah tidak produktif. Kita jangan buang, ini sayang. Nah, caranya ini banyak seperti ini. Nah, ini karena memang kebutuhan air sudah tidak masuk ke bawah situ, sehingga ini harus melakukan peremajaan kembali. Selain kita melakukan pruning, pemangkasan dahan-dahan, juga kita mengganti bahan media tanamnya, kita ganti untuk melakukan peremajaan akar kembali, sehingga akar-akar serabut itu nanti bisa tumbuh akar-akar serabut yang baru. Nah, inilah cara-caranya. Nah, ini atasnya ini dilakukan pruning, dan ini cara untuk melakukan pergantian media tanam. Media tanamnya kita ganti agar supaya kebutuhan nutrisi makanan tumbuhan tersebut terpenuhi, juga sistem pengairannya nanti bisa tembus ke bawah. Karena dianalisa ini yang jadi masalah adalah tanahnya itu kering, jadi penyeboran itu tidak sampai ke bawah, sehingga kebutuhan air dalam tanaman itu tidak terpenuhi, sehingga tanaman tidak lagi berproduksi dengan maksimal. Nah, inilah Bapak Ahmid yang sedang melakukan pergantian tanaman, pergantian bahan media tanam. Pak Ahmid, ini bahannya apa aja ini? Ini pakai kokopit, Ya, lanjut berak ayam boiler, sama tai kambing. kambing ya. Ini udah difermentasi. Ya. Tujuannya untuk apa itu? Ini supaya lebih lembab, dan kokopit ini bisa menyerap air di posisi di media tanam. Ya. Jadi ini pohon terong ini sudah tidak bisa lagi berproduksi dengan efektif ya Pak Hamid ya, sehingga dilakukan peremajaan. Udah 1 tahun ini. Usianya. 1 tahun berbuah, kemudian karena memang hasilnya sudah tidak maksimal dalam satu pohon ini. Biasanya ini dapat 1-2 kilo per pohon. Per pohonnya. Panen. Nah, sekarang sudah tidak berproduktif ya. Paling Nah, ada sekitar 2-3 lah, 2-3-4 per pohon. Maka kita lakukan peremajaan supaya efektif dan tidak harus menanam dari mulai nol. Jadi dengan sistem peremajaan ini bisa meminimalisir waktu produksi ya Pak Hamid ya. Iya, betul. Yang dari awal kita harus menanam dari biji, ini kita memanfaatkan seedling yang udah tua tapi tidak berproduksi lagi, sehingga supaya pohon ini berproduksi kembali itu melakukan pergantian media tanam beserta pruning yang dilakukan dengan sistem pemangkasan. Betul. Nah, ini analisanya untuk sampai produksi dari mulai pemangkasan ini berapa hari Pak Hamid, berapa minggu? Ini saya prediksi kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu ini sudah mulai Tumbuh kembali. Tumbuh ranting-ranting, dan nanti dalam setiap ranting baru itu akan tumbuh buah baru, seperti yang memang muncul di varietas yang sudah lama. Ini munculnya buah itu setelah ada ranting baru ini. Berarti tumbuh ranting baru beserta bunga yang baru ya. Bunga yang baru, kemudian langsung jadi buah ini seperti ini. Ini kebanyakannya seperti ini. Tuh, setelah ranting baru lalu buah. Iya. Ini kembang. Ranting baru, kembang. Ini juga sama. Jadi tujuannya itu supaya nanti muncul. Berarti dengan munculnya tunas-tunas yang baru juga nanti berikut bunga-bunga yang baru juga ya harapannya seperti nanti itu. Kita rangsang dengan POC ya, dengan POC yang sudah nanti kita siapkan, supaya ketika nanti muncul tunas baru
kemudian beserta dengan buah-buah yang baru gitu. Iya, sehingga bisa berproduksi kembali dengan maksimal ya Pak Hamid Itu ya. tujuannya, dan kita tidak harus menunggu lama dari mulai penyemaian sampai waktu penanaman. Sehingga ketika kita analisa pohon yang segede gini, ini usianya kurang lebih 1 tahun. Ini sudah usia 1 tahun. Jadi sayang lah ketika kita nunggu 1 tahun, kemudian harus dibuang kembali lagi ke nol. Ya kita coba memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia lah seperti itu. Ya, baik sekali Pak Hamid. Nah, inilah mungkin pemirsa yang bisa kita lakukan selain kita untuk mempersingkat produksi tanam dengan jangka waktu. Kalau pembibitan dari awal itu kita harus membutuhkan waktu yang sangat lama, itu kurang lebih antara 3-4 bulan dari mulai tanam sampai berbuah. Nah, sementara ini memanfaatkan seedling yang udah ada atau pohon tua yang sudah tidak berproduksi lagi, sehingga kita perbaharui lagi supaya dapat berproduksi kembali. Sehingga ini bisa meminimalisir jangka waktu tanam dari 3-4 bulan dari mulai tanam sampai berbuah itu, sehingga kita hanya cukup dengan waktu 2 minggu atau 1 bulan kurang itu, ini pohon yang sudah tidak berproduksi ini dapat berproduksi kembali dengan maksimal. Nah, inilah channel pertanian Desa Raharja. Nah, inilah saudara Ade juga yang sedang melakukan sama pruning juga ini. Nah, ini pohon yang udah di pruning dan dilakukan peremajaan kembali, baik tanah media tanam ataupun ranting-ranting yang sudah tua itu di pruning, dipangkas dengan sistem pangkas agar tujuannya bisa berproduksi dengan maksimal. Sekian, jangan lupa dari like, komen, dan subscribe channel pertanian Desa Raharja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.